Langit Bandung tampak muram sejak pagi, seolah tahu bahwa kota ini tak akan tenang hari ini. Di bawah gerimis yang turun seperti isyarat dari langit, ribuan orang berpakaian hitam-hitam mulai memadati jalanan Dago, Gasibu, dan alun-alun. Mereka bukan sekadar massa, mereka adalah para petani yang tergeser dari tanahnya, para buruh yang di-PHK sepihak, dan para santri yang menolak diam. Di tengah lautan manusia itu, terdengar satu nama yang menggema seperti doa dan perlawanan sekaligus, Deddy Mulyadi. Di sisi lain, jauh di luar kota, truk-truk besar bergerak perlahan menembus malam. Mereka membawa ribuan orang berbadan kekar, bertato, dan berwajah bengis, anggota organisasi bayaran Gripjaya. Mereka tidak datang untuk berdialog. Mereka datang membawa pesan dari para elit yang takut kehilangan cengkeraman atas Jawa Barat. Tujuan mereka satu, lumpuhkan KDM, padamkan bara semangat rakyat, dan tegakkan kembali kekuasaan lama yang kotor. Kota Bandung pun jadi medan takdir, antara keberanian rakyat atau bayangan tirani. Di tengah jalan Asia Afrika, sekelompok anak muda membawa spanduk bertuliskan, "Kami bukan provokator, kami pewaris negeri ini." Tiba-tiba suara tembakan gas air mata memecah keheningan. Pasukan tak dikenal, berpakaian serba hitam tanpa identitas resmi, membubarkan kerumunan dengan brutal. Teriakan perempuan, tangis anak-anak, dan suara pemuda yang berteriak takbir menggema di antara kabut gas. Namun, alih-alih lari, sebagian besar massa justru duduk bersila di tengah jalan, menolak mundur. "Kalau harus mati, kami mati di tanah kami," ujar seorang petani tua dari Majalengka. Sementara itu, di sebuah ruangan sederhana di Purwakarta, Deddy Mulyadi berdiri di depan peta besar Jawa Barat yang dipenuhi titik merah, lokasi yang akan diserbu atau dilumpuhkan oleh Gripjaya. Matanya tajam menatap semua yang hadir, tokoh adat, mantan aktivis 98, mahasiswa, hingga kiai kampung. "Saya tidak akan pernah tunduk," katanya dengan suara tenang namun dalam. "Mereka datang dengan uang dan otot. Kita hadapi dengan hati dan tanah yang tak pernah sudi dijual." Media nasional mulai memberitakan kejadian dengan bingkai bias. Mereka menyebut demonstrasi sebagai kerusuhan, dan menyudutkan KDM sebagai biang instabilitas. Namun, media rakyat, akun-akun media sosial independen, menampilkan realita. Seorang ibu memeluk anaknya di tengah gas air mata, pemuda Sunda membaca sajak sambil berdarah di kening, dan bendera merah putih berkibar dari tangan rakyat biasa yang tak takut dibungkam. Jawa Barat tak lagi bicara dengan suara elit. Ia kini bersuara lewat luka rakyatnya. Dan malam itu, saat truk-truk Gripjaya mulai memasuki gerbang timur Bandung, rakyat sudah siap. Bukan dengan senjata, tapi dengan keyakinan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian. Karena mereka tahu, yang sedang mereka jaga bukan hanya seorang gubernur, tapi sebuah harga diri, bahwa di tanah Sunda, rakyat masih punya suara, dan suara itu tak akan pernah dibeli. Malam turun pelan di Purwakarta, namun ketegangan menggantung tebal seperti kabut. Markas KDM, sebuah bangunan sederhana bercat putih gading di tengah sawah, tampak terang oleh lampu-lampu darurat dan kendaraan yang terus berdatangan. Di dalamnya, suasana jauh dari mewah, tapi penuh semangat. Ratusan orang dari berbagai penjuru Jawa Barat duduk melingkar, mulai dari tokoh adat Sunda, mantan aktivis 1998, perwakilan buruh, petani, mahasiswa, sampai para kiai kampung yang datang dengan sarung dan tasbih. Di depan mereka, berdiri pria yang kini jadi simbol perlawanan rakyat, Deddy Mulyadi. Wajah Deddy lelah, matanya merah, tapi sinarnya tak padam. Ia memandang satu persatu mereka yang hadir, lalu berbicara dengan suara lirih tapi tegas. "Mereka pikir kita bisa dibungkam dengan kekerasan. Tapi mereka lupa, rakyat yang terpojok adalah rakyat yang paling berbahaya." Ruangan hening, hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. "Ini bukan sekadar tentang saya. Ini tentang kalian semua, tentang tanah yang ingin mereka rampas. Tentang harga diri kita sebagai orang Sunda." Seorang mantan kolonel TNI yang kini simpatisan diam-diam dari perjuangan KDM berdiri dan menyerahkan peta rute pasukan Gripjaya. Mereka bergerak lewat Subang, akan membentuk penjepitan dari arah timur dan selatan Bandung. Di sini, tunjuknya ke titik merah,
adalah titik benturan yang tak bisa dihindari. Dedi terdiam sejenak. Kita tidak bisa melawan dengan senjata. Tapi kita bisa melawan dengan massa. Kita harus kumpulkan rakyat. Tunjukkan bahwa ini bukan soal politik, ini soal keadilan. Di luar, sekelompok pemuda sedang menyiapkan logistik darurat. Mereka mengemas nasi bungkus, menyortir masker gas buatan sendiri, dan menyusun rute evakuasi untuk anak-anak dan lansia. Salah satu dari mereka, Yuda, seorang mahasiswa hukum dari Universitas Pajajaran, menyuarakan keresahan. Saya bukan pendukung partai, saya cuma muak lihat negara ini dikendalikan preman bayaran. Seperti Yuda, banyak anak muda yang datang bukan karena dimobilisasi, mereka datang karena nurani. Malam itu, keputusan besar diambil. KDM menandatangani Maklumat Tanah Pasundan, sebuah pernyataan terbuka bahwa rakyat Jawa Barat akan menolak dengan segala cara bentuk intervensi kekuasaan kotor dari luar. Dokumen itu akan dibacakan esok pagi di depan ribuan massa di alun-alun Purwakarta. Saat tangan KDM menorehkan tanda tangannya, semua yang hadir tahu, ini bukan lagi sekadar perlawanan politik. Ini sudah menjadi gerakan moral. Dan saat malam menjelang dini hari, suara kentongan mulai terdengar dari desa ke desa, dari Cikampek sampai Lembang. Sebuah sinyal lama dari masa penjajahan dulu, tanah ini sedang dalam bahaya. Dan seperti dulu, rakyatnya tidak akan tinggal diam. Fajar belum menyingsing ketika iring-iringan truk logistik dan kendaraan relawan berangkat dari Purwakarta menuju Bandung. Mereka membawa obat-obatan, makanan, dan perlengkapan perlindungan sederhana, helm proyek, masker kain, dan rompi daur ulang. Di antara konvoi itu, duduk emak-emak dari Subang yang tak gentar, pemuda pesantren dari Tasikmalaya, serta para buruh dari Karawang yang rela berhenti kerja demi membela sosok yang mereka percaya, KDM. Di kaca belakang setiap kendaraan tertempel satu kalimat besar, kami rakyat. Kami tidak takut. Namun di tikungan kilometer 91 tol Cipularang, konvoi dihentikan paksa. Puluhan pria bertubuh besar dengan penutup wajah hitam turun dari truk-truk tak bernomor polisi. Mereka memblokade jalan, membawa senjata tumpul dan tongkat listrik. Tak ada aba-aba, tiba-tiba batu melayang, kaca depan pecah, dan pekikan pertama pecah di udara. Serangan brutal dimulai. Para relawan, tak bersenjata, mencoba bertahan. Beberapa membentuk pagar betis untuk melindungi ibu-ibu dan anak-anak. Tapi jumlah mereka kalah jauh. Jalan tol berubah jadi ladang pembantaian. Dari kejauhan, seorang videografer independen yang menyamar sebagai sopir truk berhasil merekam semuanya. Dalam tayangannya yang kemudian viral, terlihat seorang nenek berteriak di tengah kekacauan sambil menggenggam bendera merah putih. Ini tanah kami, kenapa kalian bunuh kami? Teriaknya, sebelum dipukul hingga terjatuh. Video itu menyebar seperti api. Dalam waktu 2 jam, tagar-tagar Cipularang berdarah menduduki puncak trending nasional. Rakyat Indonesia yang selama ini diam, mulai bertanya, siapa yang sebenarnya berada di balik semua ini. Sementara itu, di Bandung, KDM yang baru saja menerima laporan tentang insiden itu hanya menatap kosong ke arah barat. Wajahnya tak lagi hanya menyimpan tekad, tapi juga kesedihan mendalam. Ia memanggil ajudannya dan berkata, "Lirih, tolong, cari siapa saja korban luka. Pastikan mereka dirawat. Kalau perlu, kita bawa mereka ke sini. Saya ingin melihat wajah mereka. Mereka adalah pahlawan yang tak semestinya berdarah." Ia lalu memerintahkan agar setiap relawan disiagakan dan media rakyat tetap hidup, karena sejarah sedang ditulis, dan kita tak boleh membiarkan pena itu dipegang penjahat. Dari pesantren-pesantren kecil di Garut hingga petani-petani teh di puncak, kabar serangan itu menyulut api perlawanan. Tak perlu diperintah, rakyat bergerak. Kentongan kembali dipukul, seruan dari masjid menggema, dan kelompok-kelompok masyarakat mulai membentuk barisan penjaga wilayah. Bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi. Suara rakyat Jawa Barat telah berubah. Tak lagi sekadar seruan, tapi pekikan dendam yang dibakar oleh darah saudaranya sendiri. Malam harinya, sebuah pesan suara menyebar di WhatsApp dan Telegram, berisi rekaman seseorang dari dalam kubu Grip Jaya yang tertawa puas atas keberhasilan operasi penghentian logistik KDM. Suara itu jelas, menyebut beberapa nama pejabat yang terlibat. Bocoran itu menguatkan dugaan bahwa ini bukan sekadar aksi premanisme, tapi bagian dari konspirasi kekuasaan. Di seluruh penjuru Jawa Barat, rakyat kini tak hanya marah, mereka siap bangkit.
Malam menggulung langit Purwakarta dalam kesunyian yang menyesakkan. Markas KDM sunyi, tapi bukan karena takut, melainkan karena semua yang ada di dalamnya sedang menahan amarah. Di layar proyektor tua, wajah-wajah relawan yang terluka di Cipularang diputar satu persatu. Seorang pemuda dengan pelipis sobek, seorang ibu muda dengan lengannya patah, seorang anak kecil yang terdiam kaku, matanya kosong, memeluk bendera merah putih penuh darah. Di tengah ruangan, Dedi Mulyadi berdiri dengan tubuh gemetar. Tapi bukan karena gentar, karena hatinya terbakar. "Saya sudah cukup diam," ujar KDM, suaranya berat menahan emosi. "Saya tidak akan minta maaf karena berdiri bersama rakyat. Dan saya tidak akan lari meskipun kematian mengintai. Kalau saya harus mati, maka biarlah itu terjadi di tengah rakyat saya sendiri." Seruan itu menggema, mengguncang ruang rapat yang dipenuhi ratusan mata berkaca. Para tokoh adat berdiri, para pemuda mengangkat tangan, seorang kiai tua berdoa dengan suara gemetar. Malam itu, mereka tak sekadar membela seorang gubernur, mereka membela harga diri bangsa. Esok paginya, Dedi Mulyadi tampil di hadapan ribuan warga yang memadati alun-alun Purwakarta. Tubuhnya berdiri tegap, meski matahari membakar kulit dan sniper-sniper bayangan mungkin sudah mengintainya dari kejauhan. "Hari ini bukan hari kampanye," katanya. "Ini hari kebangkitan rakyat." Sorak-sorai membahana. Emak-emak dari Subang mengangkat poster bertuliskan, "Dedi Mulyadi anak rakyat, bukan boneka istana." Di belakang mereka, para pelajar membawa spanduk sajak, "Kami bukan generasi diam, kami generasi yang siap melawan." Sementara itu, intelijen rakyat menangkap sinyal, Grip Jaya tengah menyusun barisan baru di pinggiran Bekasi. Mereka bersiap untuk aksi lanjutan di Cianjur dan Sukabumi. Tapi rakyat tak tinggal diam. Dari pesantren-pesantren kecil hingga sanggar seni kampung, warga membentuk barisan sukarela. Mereka menyebutnya Tameng Nurani. Tidak bersenjata, tidak dibayar, tapi hati mereka menyala. Mereka bersumpah, selama Dedi Mulyadi masih berdiri, satu jengkal pun tanah Jawa Barat tidak akan disentuh oleh kaki para preman kekuasaan. Malam itu, Dedi berdiri di depan cermin kecil di kamar sempit markasnya. Ia menatap wajahnya yang kini penuh kerut, rambut yang mulai memutih, dan luka kecil di pelipis akibat lemparan batu 2 hari lalu. Ia tersenyum lirih, lalu mengenakan ikat kepala Sunda. "Kalau ini harus jadi perlawanan terakhirku, biarlah aku dikenang sebagai orang yang tidak pernah tunduk," bisiknya sendiri. Dan di luar sana, di ribuan rumah rakyat kecil, namanya tak hanya disebut dalam percakapan, tapi dalam doa, dalam dendam yang menguatkan tekad, dan dalam nyanyian-nyanyian perlawanan yang mulai menggaung dari kampung hingga kota. "Kami pasang badan. Kami rakyat Jawa Barat, dan kami tidak akan mundur." Gedung sate pagi itu tak seperti biasanya. Di balik dinding-dinding putih megah dan jendela-jendela kolonialnya, para pegawai sipil bergerak dengan gelisah. Informasi beredar diam-diam, akan ada sabotase. Tidak dari luar, tapi dari dalam. Intelijen rakyat yang ditanam di lingkungan birokrasi melaporkan bahwa sejumlah oknum pejabat telah diam-diam menerima instruksi dari pusat, mengunci akses administratif Gubernur Dedi Mulyadi, memutus rantai logistik, dan menyiapkan narasi kudeta sipil yang dikemas sebagai penyelamatan daerah. Kudeta halus yang mematikan. Pukul 10 pagi, listrik padam di seluruh kompleks gedung sate. Server pemerintahan mati. Sistem data bantuan sosial dikunci. Pesan resmi dari pusat menyusul lewat email gelap yang bocor ke tangan tim KDM, segera nonaktifkan Dedi Mulyadi dari sistem. Jika perlu, buat skenario kegagalan pemerintahan. Rakyat di luar tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka mencium bau busuk dari kejauhan. Media nasional justru memblow up berita hoaks bahwa Dedi akan melarikan diri ke luar negeri. Sebuah propaganda murahan yang gagal menipu mereka yang sudah bangun. Namun Dedi tak tinggal diam. Ia langsung mengaktifkan jaringan bawah tanah, para PNS jujur yang setia padanya, mahasiswa IT yang tergabung dalam Cyber Rakyat, hingga mantan jurnalis yang kini jadi relawan. Mereka membalikkan sabotase itu dalam waktu 6 jam. Server dibuka kembali lewat jalur bypass. Data rakyat dipulihkan, dan lewat live stream dari ruangan gelap berlampu emergensi, Dedi Mulyadi bicara langsung ke seluruh rakyat Jawa Barat. "Saya tidak akan dibungkam oleh sistem yang dikendalikan oleh kekuasaan kotor. Selama rakyat percaya, saya akan tetap berdiri." Pidatonya meledak di media sosial. Dalam waktu 2 jam,
tagar Gedung Sate Melawan menjadi trending nomor 1. Rakyat mendatangi Gedung Sate dari segala penjuru. Mereka tidak datang untuk ricuh. Mereka datang untuk menjaga. Ratusan warga dari Cirebon, Tasik, Garut, dan Sukabumi duduk bersila di pelataran gedung. Mereka menyanyikan lagu daerah, membaca puisi perlawanan, dan mengangkat foto-foto korban Cipularang. Gedung Sate berubah jadi benteng moral rakyat, tempat di mana perlawanan menjadi ritual, bukan sekadar simbol. Namun malamnya, sebuah ledakan kecil mengguncang sisi timur Gedung Sate. Ledakan itu tidak besar, tapi cukup untuk mengirim pesan, musuh tidak akan berhenti. Investigasi cepat menemukan alat peledak rakitan dan jejak militer bayangan. Siapa pelakunya? Semua menduga, tapi tak berani bicara terang. Tapi KDM tahu, ini bukan hanya tentang Jawa Barat. Ini tentang kekuatan yang jauh lebih gelap, yang ingin menanamkan rasa takut sebagai alat kekuasaan. Dan ia tidak akan membiarkan itu menang. Kalau mereka bisa meledakkan gedung, ujar KDM di hadapan wartawan, maka kami akan meledakkan kesadaran rakyat. Karena satu hal yang mereka tidak punya, dan tak akan pernah bisa beli, adalah keberanian hati kami. Dan malam itu, dari balik reruntuhan kecil di Taman Gedung Sate, anak-anak muda mulai melukis mural, wajah Deddy Mulyadi dengan kata-kata, hatur nuhun tos ngajarkeun naon hartos nanyang harapan musuh tanpa lengan ngageter. Subuh menyelimuti tanah Jawa Barat dengan embun yang berat. Tapi pagi itu bukan pagi biasa. Jalan-jalan utama dari Purwakarta, Cirebon, Tasikmalaya, hingga Garut dipenuhi iring-iringan kendaraan rakyat, truk petani, mobil bak terbuka penuh pemuda, motor yang dikibarkan bendera merah putih, dan rombongan emak-emak berselendang batik. Mereka semua menuju satu tempat, Istana Negara. Tujuan mereka bukan kekerasan, tapi menunjukkan bahwa suara rakyat tak bisa lagi diabaikan. Inilah konvoi Nurani, gerakan damai terbesar sejak reformasi. Di tengah konvoi, berdiri Deddy Mulyadi di atas truk kayu terbuka, tubuhnya dililit selendang Sunda, tangan kirinya menggenggam mikrofon. Kami tidak datang untuk menjatuhkan negara, teriaknya dari pengeras suara, kami datang untuk menyelamatkan hati negara. Ribuan warga membalas dengan yel-yel yang menggema di sepanjang tol Jakarta Cikampek. Jalan tol berubah menjadi lautan massa, bukan oleh amarah, tapi oleh harapan. Kamera-kamera warga menyiarkan semua, menembus sensor media nasional yang coba bungkam berita. Namun kekuasaan gelap tak tinggal diam. Di pintu masuk Jakarta, aparat mulai memblokade jalan dengan dalih pengamanan. Truk-truk dihentikan, sebagian massa disuruh putar balik. Tapi rakyat tak gentar. Mereka turun dari kendaraan dan berjalan kaki, menyusuri jalanan panas, membawa spanduk, bendera, bahkan naskah maklumat Tanah Pasundan yang akan dibacakan langsung di depan istana. Setiap langkah mereka adalah tamparan bagi elit yang selama ini duduk nyaman di kursi kuasa. Di belakang layar, tekanan ke istana meningkat. Para penasihat presiden mulai panik. Video kekerasan Cipularang, sabotase Gedung Sate, dan dukungan terbuka dari tokoh-tokoh nasional membuat posisi pemerintah goyah. Sebagian jenderal diam-diam mengirim pesan, kita tidak bisa terus melawan suara rakyat. Namun di sisi lain, kelompok bayangan di balik Tripjaya mendorong agar Deddy Mulyadi ditangkap sebelum mencapai istana. Jika dibiarkan, ia akan jadi simbol nasional, kata mereka. Tapi menangkapnya saat lautan rakyat bersamanya, itu berarti menyalakan api revolusi. Saat matahari mencapai titik tertingginya, ribuan massa tiba di depan istana. Mereka duduk diam, tidak teriak, tidak rusuh. Mereka hanya menunggu KDM bicara. Dan ketika ia berdiri di atas podium darurat dari peti kayu dan mikrofon lapuk, semua menjadi sunyi. Kami hanya ingin keadilan. Kami hanya ingin hidup bermartabat. Kami tidak ingin kekuasaan. Kami hanya ingin suara kami tidak diinjak-injak. Dan di saat itu, seluruh bangsa menonton. Di layar-layar ponsel, di kafe-kafe, di terminal dan pasar, rakyat Indonesia menyaksikan lahirnya sejarah baru. Di ujung pidatonya, Deddy mengangkat tangan dan berseru, jika hari ini aku ditangkap, jangan takut. Karena setiap dari kalian adalah aku. KDM bukan satu orang. KDM adalah kalian. Sorak-sorai meledak, teriakan, hidup rakyat, menggema sampai ke dinding istana. Dan di saat itulah, satu pesan menyebar cepat dari dalam lingkaran kekuasaan, Hercules memerintahkan 50.000 Gripjaya menuju Jakarta malam ini. Perang terakhir belum usai. Jakarta malam itu bagaikan napas yang tertahan. Ribuan rakyat masih bertahan di sekitar Monas,
tidur beralaskan terpal, berselimut semangat. Mereka tahu kabar itu bukan isapan jempol, 50.000 pasukan bayaran Grip Jaya sedang menuju pusat kekuasaan. Dari Bekasi, Depok, dan Tangerang, konvoi kendaraan tak bertanda mulai memasuki ibu kota. Mereka tak pakai seragam, tapi semua tahu, mereka bukan rakyat. Mereka dikirim untuk menghancurkan satu hal, simbol perlawanan bernama Deddy Mulyadi. Di sisi lain, markas rakyat di sekitar Monas disulap jadi pos komando. Bukan senjata yang mereka punya, tapi tekad. Barikade dari kawat bekas, truk mogok, dan pagar bambu disusun membentuk benteng nurani. Ratusan pemuda menjaga setiap sudut. Para seniman menggambar mural di jalanan, wajah-wajah rakyat kecil, para pahlawan tanpa pangkat. Kita tidak bersenjata, kata seorang perempuan tua dari Ciamis sambil membagi roti, tapi kita bersumpah, jangan ada satu jengkal pun Jakarta yang dijadikan kuburan nurani. Tengah malam, iring-iringan Grip Jaya tiba. Mereka turun seperti bayangan neraka, bertubuh kekar, bertato, membawa pentungan, dan senjata tumpul. Tapi yang mereka temukan bukan kerusuhan, melainkan lautan manusia yang duduk tenang, menyanyikan, "Padamu negeri," dengan lirih dan penuh air mata. Hercules, dari mobil komando, memerintahkan serangan. Tapi pasukannya ragu. Beberapa dari mereka menunduk, sebagian justru melangkah mundur. Mereka melihat wajah-wajah emak-emak yang tak takut. Anak-anak yang menggambar bendera, dan seorang pria tua memeluk Al-Quran dan menyanyikan lagu Sunda dengan suara gemetar. Di tengah kebuntuan, Deddy Mulyadi maju. Ia berjalan ke depan sendiri, tanpa pelindung, tanpa rompi. "Hercules," teriaknya, "kau mau memukul siapa? Anak-anak ini, emak-emak ini, atau aku?" Suaranya menggema di udara Jakarta yang tegang. Hercules berdiri, memandangnya lama. Lalu dengan mata merah, ia meludah ke tanah dan berkata pelan, "Kau keras kepala, Deddy." Tapi ini belum selesai. Ia naik kembali ke mobil, memberi isyarat, dan Grip Jaya mundur. Rakyat bersorak, tapi Deddy tidak tersenyum. Ia tahu ini hanya jeda. Mereka mundur bukan karena takut, bisiknya ke ajudannya. Mereka mundur karena kita belum kalah, tapi juga belum menang. Dan malam itu, rakyat bertahan di Monas. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk menjaga harapan. Di balik dinding istana, sang penguasa mulai panik. Tangan-tangan gelap mulai pecah kongsi. Mereka tidak siap menghadapi kekuatan yang tidak bisa dibeli, kekuatan rakyat yang bersatu karena cinta, bukan karena upah. Dan di malam itu juga, satu pesan beredar dari mulut ke mulut, besok pagi, Deddy Mulyadi akan masuk ke istana. Pagi itu, langit Jakarta pucat, seakan ikut menahan napas bangsa. Ribuan rakyat sudah berkumpul di sekitar istana negara. Tidak ada orasi, tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang dalam, sebuah penantian agung akan keputusan moral. Di barisan paling depan, berdiri Deddy Mulyadi dengan pakaian sederhana, ikat Sunda di kepala, jas hitam lusuh, dan sandal kulit yang mulai aus. Ia tidak datang membawa kekuatan, hanya kebenaran. Di dalam istana, meja panjang telah disiapkan. Para pejabat tinggi, petinggi militer, dan wakil presiden duduk berjejer, sebagian dengan mata tertunduk. Sidang darurat digelar dengan satu agenda, mendengarkan suara rakyat melalui wakilnya, Deddy Mulyadi. Tapi yang mereka tidak tahu, ini bukan sekadar sidang administratif. Ini adalah sidang terakhir nurani, tempat bangsa ini memutuskan, siapa yang seharusnya memimpin, yang duduk di singgasana karena kuasa, atau yang berdiri di tengah rakyat karena cinta. Deddy bicara dengan suara tenang namun menghantam. "Saya tidak datang ke sini untuk mengambil jabatan. Saya tidak datang membawa partai. Saya datang karena rakyat sudah tak bisa lagi menanggung dusta yang dibuat oleh mereka yang hidup dari uang, bukan dari nurani. Di Cipularang kami dipukul, di gedung sate kami disabotase, di Monas kami diancam. Tapi hari ini, saya datang bukan membawa dendam. Saya datang membawa harapan." Setiap kata-katanya mencabik jantung para elit yang duduk di ruang megah itu. Salah satu menteri berdiri dan berusaha menyela, menuding Deddy sebagai provokator. Tapi Deddy menatap matanya dan berkata pelan, "Tunjukkan siapa yang saya provokasi, Pak. Petani, guru honorer, anak-anak yang tidur di emperan, ruangan senyap." Untuk pertama kalinya, tidak ada satupun pejabat berani menatap langsung matanya. Karena mereka tahu, di balik sorot mata itu, ada cermin yang memantulkan wajah kemunafikan mereka sendiri. Di luar istana,
Rakyat berdiri tegak di bawah terik matahari, memegang satu spanduk panjang bertuliskan, "Jika suara kami tak didengar hari ini, maka jangan salahkan kami jika jalan menjadi meja sidang selanjutnya." Dan ketika sidang ditutup, tak ada pengumuman besar, tak ada pengangkatan. Tapi rakyat tahu, hari itu, istana tak lagi milik segelintir orang, ia telah dikembalikan ke tangan rakyat. Karena di ujung sidang, sang pemimpin rakyat berdiri, membungkuk, dan berkata, "Saya tidak minta jabatan, saya hanya minta, biarkan kami hidup bermartabat." Sore itu, langit Jakarta menangis. Tapi bukan tangisan duka, itu tangisan lega. Karena bangsa ini akhirnya melihat, bukan kekuatan yang menang, bukan senjata yang menang, tapi nurani. Nurani yang tak bisa dibungkam, nurani yang bernama rakyat. Dan di tengah suara angin, terdengar gema dari ribuan jiwa, "Kami adalah KDM. Kami tidak akan tunduk."